Baiklah, saya akan menjelaskan tentang biosintesis asam amino. Asam amino adalah prekursor dalam biosintesis nukleotida. Asam amino berhubungan satu sama lain. Keduanya adalah unit dasar di dalam biokimiawi penurunan sifat genetik. Lintas biosintetik yang menghasilkan ke-20 jenis asam amino protein dan 8 nukleotida. Asam nukleat tidak hanya banyak jumlahnya, tetapi juga kebanyakan bersifat agak kompleks. Masing-masing asam amino dibutuhkan dalam jumlah relatif kecil pada aliran biosintetik yang menghasilkan karbohidrat atau lemak pada jaringan hewan. Asam amino dapat dibedakan berdasarkan kemampuan tubuh dalam mensintesisnya, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis di dalam tubuh, tetapi diperoleh dari luar, misalnya melalui makanan, yaitu lisin, leusin, isoleusin, treonin, metionin, valin, fenilalanin, histidin, dan arginin. Kemudian selanjutnya adalah asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis di dalam tubuh melalui perombakan senyawa lain. Contohnya yaitu glisin, serin, alanin, prolin, sistein, tirosin, arginin, dan glutamin. Biosintesis nukleotida. Biosintesis nukleotida yang merupakan nukleotida itu disintesis dari unit-unit penyusun yang sederhana atau sintesis de novo, atau melalui pendauran ulang basa-basa yang sudah terbentuk atau sintesis penyelamatan atau sulfate. Purin dan pirimidin dibentuk secara de novo dari asam-asam amino, derivat tetrahidrofolat, NH4+, CO2, kemudian fragmen gula fosfat pada ribonukleotida disintesis melalui reduksi ribonukleotida. Deoksitimidilat atau DTMP dibentuk pada metilasi deoksipuridilat. Nukleotida. Nukleotida merupakan bahan pembangun dasar atau unit monomer asam nukleat, membentuk banyak koenzim dan berfungsi sebagai donor gugus fosforil, gula, dan lipid. Selanjutnya, bagian aplikasi yang A, yaitu bagaimana makhluk hidup dapat memperoleh asam amino yang dibutuhkan. Asam amino adalah komponen dasar dari protein yang diperlukan oleh makhluk hidup untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan fungsi tubuh yang baik. Makhluk hidup dapat memperoleh asam amino melalui dua cara. Asam amino diperlukan oleh makhluk hidup sebagai penyusun protein atau sebagai kerangka molekul-molekul penting. Ia disebut esensial bagi suatu spesies organisme apabila spesies tersebut memerlukannya, tetapi tidak mampu memproduksi sendiri atau selalu kekurangan asam amino yang bersangkutan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, spesies itu harus memasoknya dari luar atau lewat makanan. Istilah asam amino esensial berlaku hanya bagi organisme heterotrof. Bagi manusia, ada 8, ada yang menyebutnya 9 juga, asam amino esensial yang harus dipenuhi dari diet sehari-hari, yaitu isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Histidin dan arginin disebut sebagai setengah esensial karena tubuh manusia dewasa sehat mampu memenuhi kebutuhannya. Asam amino karnitin juga bersifat setengah esensial dan sering diberikan untuk kepentingan pengobatan. Kira-kira 75% asam amino digunakan untuk sintesis protein.
Asam-asam amino dapat diperoleh dari protein yang kita makan atau dari hasil degradasi protein di dalam tubuh kita. Degradasi ini merupakan proses kontinu karena protein di dalam tubuh secara terus-menerus diganti protein turnover. Makhluk hidup memperoleh asam amino dari makanan yang mengandung semua asam amino esensial yang disebut sebagai protein lengkap. Aplikasi bagian B. Pertanyaannya adalah bagaimana pengaturan biosintesis asam amino pada makhluk hidup. Dalam tubuh makhluk hidup pasti dijumpai asam amino. Asam-asam amino terdiri atas pertama, produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digesti protein diet, serta sintesis asam amino di hati. Kedua, pengambilan nitrogen dari asam amino. Sedangkan ketiga adalah katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam serta siklus urea sebagai proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Keempat adalah sintesis protein dari asam-asam amino. Asam amino juga mengalami katabolisme yang terjadi dalam dua tahapan, yaitu transminasi dan pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium. Semua jaringan memiliki kemampuan untuk mensintesis asam amino non-esensial, melakukan remodeling asam amino, serta mengubah rangka karbon non-asam amino menjadi asam amino dan turunan lain yang mengandung nitrogen. Dalam kondisi surplus diet, nitrogen toksik potensial dari asam amino dikeluarkan melalui transaminasi, deaminasi, dan pembentukan urea. Rangka karbon umumnya diubah menjadi karbohidrat melalui jalur gluconeogenesis atau menjadi asam lemak melalui jalur sintesis asam lemak. Pada soal C, apa yang terjadi pada makhluk hidup jika ada kelainan dalam mekanisme sintesis asam amino? Untuk jawabannya yaitu kesalahan metabolisme bawaan atau klasik dalam jalur katabolik, di mana peningkatan kadar metabolit mudah dideteksi dalam cairan tubuh. Cacat sintesis hadir dengan nilai metabolit yang rendah atau yang membingungkan, bahkan kadar asam amino yang benar-benar normal. Hal ini membuat diagnosis biokimia dari kelompok penyakit metabolik yang relatif baru ini menantang. Untuk selanjutnya, cacat pada jalur sintesis metabolisme serin, glutamin, prolin, dan baru-baru ini asparagen semuanya telah dilaporkan. Meskipun cacat sintesis asam amino ini berada di jalur metabolisme yang tidak terkait, mereka memiliki banyak kesamaan gambaran klinis. Pada anak-anak, sistem saraf pusat yang paling terpengaruh, menimbulkan mikrosefali atau kongenital, kejang onset dini, dan berbagai tingkat kecacatan mental.